Shalom, salam damai sejahtera bagi pendengar suara pertobatan dimanapun Bapak, Ibu, jemaat Tuhan berada. Pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan melalui program Rema Suara Pertobatan pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini yang disampaikan bagi kita adalah hidup menjadi kesaksian. Bagaimanakah hidup yang menjadi kesaksian? Sebelum lebih jauh kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita minta kuasa Roh Kudus Allah mengurapi, memimpin kita dari pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Pagi hari ini kembali kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindukan firman Tuhan yang kami dengarkan. Kami rindukan Tuhan isi hatimu sampai kepada kami dan membawa hidup kami sungguh-sungguh semakin indah di dalam Tuhan, dan pengenalan kami akan Kristus Yesus Tuhan kami semakin hari semakin dalam, dan membuat iman percaya kami semakin teguh berdiri kokoh dalam segala situasi keadaan saat sekarang ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 sampai 43. Namun dalam pembacaan kita saat ini kita akan hanya membaca sampai ayat 39 saja. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43 dengan tema hidup menjadi kesaksian. Firman Tuhan katakan, di Yope ada seorang perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah, tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup menjadi kesaksian adalah hidup yang sungguh-sungguh Allah rindukan terjadi bagi setiap orang. Kepada saudara, kepada saya, bahkan seluruh orang percaya diharapkan hidupnya adalah hidup menjadi satu kesaksian. Mungkin selama ini kehidupan kita belum menjadi kesaksian bagi orang. Mungkin kita sering memperkatakan tentang perkataan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan yang ada, yang kita sampaikan itu tidak kita hidupi, sehingga justru menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Orang akan berkata, kamu tahu tentang firman Tuhan, tetapi kamu tidak menghidupi firman Tuhan itu. Hari ini Allah mau supaya ketika kita mendengar firman Tuhan, bagaimana seorang Dorcas, bagaimana seorang yang disebut dengan Tabita hidup menghidupi firman Tuhan. Pada hari ini dikatakan bagi kita, hidup kita harus menjadi kesaksian. Firman Tuhan disampaikan bagi setiap orang. Firman Tuhan diserukan bagi setiap orang. Firman Tuhan dikumandangkan kepada sebanyak-banyaknya orang. Tetapi apakah orang yang mendengar firman Tuhan itu akan menghidupi firman Tuhan itu, akan berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah yang dimaksud dengan hidup menjadi kesaksian? Firman Tuhan hari ini katakan bahwa Dorcas dalam kehidupannya selalu banyak berbuat baik. Dorcas selalu memberi sedekah. Pada Dorcas ada satu kesaksian ketika dia mengenal Kristus, ketika dia menjadi murid Kristus. Dia tidak hanya sebatas memiliki status pengikut Kristus, tidak hanya memiliki status sebagai murid Kristus atau orang yang mengenal Kristus, tetapi Dorcas atau yang disebut dengan Tabita hidup menghidupi firman Tuhan itu. Inilah hidup yang menjadi kesaksian. Dikatakan yang pertama bahwa apa yang dimaksud dengan hidup menjadi kesaksian. Kesaksian pribadi kita tentang bagaimana pengenalan kita akan Yesus. Hidup kita dalam setiap langkah kita selalu mencerminkan, saya adalah pengikut Kristus.
tidak hanya berkata-kata, bukan hanya bersuara atau mengumandangkan bahwa kita adalah pengikut Kristus, tetapi dari cara kita bicara, cara kita melakukan sesuatu, orang dapat melihat, oh dia orang Kristen, dia pengikut Kristus. Kesaksian kita sungguh menunjukkan pribadi Yesus hidup di dalam kita, seperti yang dialami oleh Dorcas atau yang disebut dengan Tabita. Yang kedua dikatakan, hidup mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita tentang kasih. Firman Tuhan mengajarkan kita kebenaran. Firman Tuhan membawa kita kepada satu perubahan hidup. Tetapi yang menjadi persoalannya, apakah kita pendengar suara pertobatan, apakah kita jemaat-jemaat Tuhan sungguh-sungguh mengalami hal demikian? Sungguhkah hidup kita mencerminkan firman Tuhan? Ataukah masih ada perkataan-perkataan kita yang suka merendahkan, yang suka menipu, yang suka menyakiti orang lain? Atau hidup kita sungguh-sungguh tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Mungkin kita juga masih sering, bagaimana keadaan orang kita tidak peduli, yang penting keadaan kita aman. Firman Tuhan ingatkan kita bahwa dikatakan hidup kita harus mencerminkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan tentang kasih. Inilah yang dilakukan oleh Dorcas, inilah yang dilakukan oleh Tabita. Dia suka memberi kepada orang yang membutuhkan. Bahkan pada ayat 39 tadi dikatakan para janda itu menunjukkan kepada Petrus apa yang dilakukan oleh Dorcas semasa dia hidup. Dia menjahit banyak pakaian bagi mereka yang membutuhkan. Ada pengorbanan ketika seseorang sudah mengenal Kristus dalam kehidupannya. Ada satu tindakan empati yang luar biasa. Dan yang ketiga dikatakan memiliki kasih. Inilah yang ditunjukkan oleh Dorcas. Dan inilah yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Hidup kita ada empati kepada orang lain. Dorcas tidak peduli kepada siapa dia menolong. Karena dalam hatinya bahwa Tuhan pasti akan menuntun dia untuk memberi kepada siapa yang dia harus memberi. Hari ini firman Tuhan ingatkan kita. Mari kita juga melakukan hal yang sama. Mari kita juga bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam hal kasih. Tetapi kita harus ingat bagaimana mungkin kita berakar di dalam kebenaran firman Tuhan kalau hidup kita tidak ditanam di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita bertumbuh di dalam Tuhan kalau akar iman kita tidak kuat tertancap di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana mungkin saudara dan saya bisa berbuah kalau pertumbuhan kita sangat memprihatinkan. Firman Tuhan ingatkan kita hari ini, untuk menjadi seorang yang penuh kasih, hidupnya harus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidupnya harus berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan, sampai dia menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memiliki kasih yang disebut dengan berbuah di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita supaya kita menjadi pribadi yang menjadi kesaksian bagi orang lain? Dikatakan, saudara dan saya harus mengerti tentang firman Tuhan. Mau tidak mau kita harus merenungkan firman Tuhan, menghafal firman Tuhan. Pribadi kita, pribadi yang menghidupi firman Tuhan. Supaya kita sungguh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan dikatakan bahwa hidup kita juga selalu ada dalam penyerahan kepada kuasa Roh Kudus Allah. Kita selalu berbicara bahwa kuasa Roh Allah yang menyertai kehidupan kita. Kita selalu mengandalkan kuasa Roh Kudus Allah dalam setiap langkah hidup kita. Penyerahan diri kita, penyerahan yang seutuhnya kepada tangan kuat kuasa Roh Kudus Allah. Dan bagian yang ketiga, orang akan melihat bagaimana cara kita menjadi kesaksian. Yaitu dengan cara kita menjalani hidup kita. Apakah hidup kita adalah hidup yang penuh kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan, kerisauan hati selalu ada pada kita. Orang lain akan berkata katanya pengikut Kristus, kuasa Kristus dahsyat. Tetapi kenapa hidupmu penuh dengan ketakutan, kecemasan, dan kegelisahan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup lebih sungguh di dalam Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mengapa kita harus bersaksi? Mengapa kita harus menjadi kesaksian bagi banyak orang? Supaya orang lain mengenal Yesus melalui kehidupan kita, supaya orang lain percaya kepada Yesus melalui kehidupan kita, dan supaya orang juga dapat menjadi saksi Kristus melalui kesaksian kehidupan kita. Dan biarlah kiranya apa yang kita alami saat sekarang ini, situasi yang mencekam
sikam saat sekarang ini, bahkan segala keadaan yang terjadi saat sekarang ini tidak membuat kita menunjukkan bahwa kita bukan pengikut Kristus, tetapi keteguhan iman kita menunjukkan bahwa dalam segala keadaan hidup kita ada penyerahan diri kepada kuasa Tuhan, sehingga hidup saudara dan saya hidup menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah pohon yang baik akan sungguh-sungguh menjadi baik apabila ia memiliki akar yang kuat yang tertancap di dalam tanah. Kehidupan saudara dan saya akan menjadi baik jika hidup kita, akar iman kita tertancap kuat di dalam pengenalan kita akan kepada Yesus Kristus, sehingga orang boleh melihat siapa Yesus melalui kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berjuang menjadi pribadi-pribadi yang menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, pertumbuhan iman kita menunjukkan kualitas pengenalan kita kepada Yesus, dan orang lain belajar dari dalam kehidupan kita. Perkatakan perkataan firman, lakukan perkataan firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berbuah dalam kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Biarlah kiranya seluruh jemaat Tuhan, pendengar suara pertobatan, selalu hidup di dalam takut akan Tuhan, selalu hidup menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman yang sungguh kembali mengajak kami supaya hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang yang melihat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan pulihkan. Yang berbeban berat, Tuhan kiranya yang mengangkat segala beban berat mereka. Bahkan mereka yang sangat membutuhkan uluran kuasa Roh Kudus Allah dalam segala keadaan hidup mereka, Tuhan kiranya bekerja atas mereka. Berkati semua anak-anak Tuhan yang terlibat dalam program Suara Pertobatan ini ya Bapa, sehingga kehidupan mereka juga semakin hari semakin diberkati bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.